Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Pratikum Biokimia 1 SIP C yang beranggotakan Saya Rania Niza dengan ujung NIM 053. saya Malini Ananda dengan ujung NIM 041. Saya Nabila dengan ujung NIM 024. Saya Zuraida Sana dengan ujung NIM 012. Pada video ini kami akan membahas materi praktikum biokimia 1 mengenai penentuan kadar glukosa dengan metode Antron. Teori percobaan. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen 2:1. Karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok utama, polisakarida, oligosakarida, dan monosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut dan sebagai besar berbentuk heksosa dengan 6 atom karbon, glukosa, fruktosa, dan galaktosa adalah contoh heksosa yang penting dalam pola makan manusia. Masing-masing memiliki rumus kimia C6H12O6. Glukosa sangat berperan dalam nutrisi dan ditemukan dalam jumlah kecil di alam, seperti pada buah-buahan, sayuran, dan madu. Pati yang dikonsumsi akan dicerna menjadi dextrin, lalu menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa. Metode antron sulfat adalah teknik umum untuk menganalisis karbohidrat menggunakan spektrometer UV vis. Metode ini sederhana, sensitif, dan mampu mendeteksi karbohidrat dalam jumlah kecil. Dalam prosesnya, karbohidrat dihidrolisis menjadi monosakarida oleh asam mineral kuat, lalu didehidrasi menjadi furpurol atau hidroksimetil purpural. Analisis kadar glukosa dilakukan dengan larutan standar dan blanko, namun reagen antron dalam asam sulfat tidak stabil sehingga harus disiapkan setiap hari. Bahan dan alat dilampirkan pada video. Adapun prosedur percobaan, pertama 100 mg sampel tepung jagung dicampurkan dengan larutan 10 ml HCl 2,5N untuk dihidrolisis. Lalu campuran sampel tersebut dipanaskan dalam water bath, atur suhu pada 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk dihidrolisis. Kemudian setelah dihidrolisis, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 800 rpm selama 3 menit. Kemudian supernatan yang terbentuk digunakan sebagai ekstrak. Siapkan 7 tabung reaksi dan beri label. Buat larutan standar glukosa dengan konsentrasi 1 mg per 1 ml. Kemudian masukkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 ml larutan glukosa standar ke dalam tabung reaksi berlabel S1 sampai S5. Kemudian tambahkan air suling hingga volumenya 1 ml. Masukkan air suling 1 ml ke dalam tabung reaksi berlabel blanko, lalu masukkan 0,2 ml sampel ke label X, tambah air suling sampai volume 1 ml. Tambahkan 4 ml reagen antron setiap tabung reaksi sampai terbentuk warna hijau. Masukkan tabung reaksi ke dalam water bath dan panaskan secara hati-hati selama 8 menit. Lalu dinginkan larutan secepat mungkin dan ukur densitasnya menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombang 620 nanometer. Lalu catat data yang diperoleh dan buat grafiknya. Pembahasan. Pengujian kadar glukosa dilakukan menggunakan metode antron yang mengandalkan reaksi karbohidrat dalam kondisi asam dan panas untuk menghasilkan furfural, lalu membentuk kompleks hijau dengan reagen antron. Intensitas warna diukur panjang gelombang 620 nanometer menggunakan spektrofotometer. Dalam percobaan ini, 10 mg tepung jagung dihidrolisis dengan 10 ml HCl 2,5N selama 3 jam pada suhu 100 derajat Celcius untuk memecahkan polisakarida menjadi glukosa. Setelah dihidrolisis, sampel disentrifugasi pada 8000 rpm selama 3 menit untuk memperoleh supernatan. 7 tabung disiapkan, 5 berisi larutan standar glukosa 0,2 sampai 1 ml, 1 blanko berisi air suling, dan 1 berisi ekstrak sampel. Semua tabung ditambahkan reagen antron, dipanaskan selama 8 menit dalam water bath, lalu didinginkan sebelum pengukuran absorbansi. Reagen antron bereaksi dengan berbagai jenis karbohidrat, menghasilkan warna hijau yang intensitasnya sebanding dengan kadar glukosa. Pengukuran absorbansi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi glukosa, semakin tinggi nilai optical density atau OD. Nilai OD standar berkisar dari 0,000 hingga 0,894, sedangkan sampel tepung jagung menunjukkan OD sebesar 2955 dengan konsentrasi glukosa 29 per 5,4 mikrogram per mililiter. Hasil ini sesuai dengan prinsip bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan dalam kuvet. Kesimpulan. 1. Metode antron efektif digunakan untuk menentukan kadar gula total dalam suatu bahan pangan karena mampu membentuk kompleks berwarna hijau yang dapat diukur secara kuantitatif dengan spektrometer dan panjang gelombang 620 nanometer. 2. Proses hidrolisis dengan HCl 2,5N dan pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam digunakan untuk memecah polisakarida dalam tepung jagung yang menjadi glukosa sederhana dapat bereaksi dengan reagen antron. 3. Hasil pengamatan menunjukkan nilai optical density atau OD pada larutan standar glukosa berturut-turut sebesar 0,229, 0,431, 0,642, 0,824, dan 0,894. Sedangkan sampel tepung jagung memiliki OD 2,955 dengan konsentrasi 2945,4
mikrogram per mililiter. Hal ini menunjukkan hubungan linear antar konsentrasi glukosa dan nilai OD. 4. Tahap sentrifugasi pada kecepatan 8000 rpm selama 3 menit penting untuk memperoleh supernatan yang jernih sebagai ekstrak, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat. 5. Berdasarkan perhitungan sampel tepung jagung didapatkan kadar glukosa sebesar 2945,4 mikrogram per mililiter, yang menandakan bahwa bahan tersebut mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dan dapat dihidrolisis menjadi glukosa dalam jumlah signifikan. Demikian video penjelasan dari kami. Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.